Hey ho Pop Gengs! Bagi kita orang Indonesia, menggunakan tangan sebagai alat utama untuk makan adalah hal yang lumrah. Bahkan banyak orang yang mengklaim kalau makan pakai tangan itu lebih nikmat ketimbang pakai alat makan seperti garpu dan juga sendok. Tapi ya, itu sih kalau di Indonesia. Karena di sebagian besar negara di dunia, makan pakai tangan itu malah terlihat aneh loh. Makanya, di negara-negara yang kebanyakan penduduknya pakai alat makan seperti sendok, garpu, dan juga pisau, alat makan juga dijadikan lahan bisnis yang menggiurkan dengan embel-embel alat makan premium. Nah, menyinggung hal itu, hari ini Daftar Populer bakal ngajakin kamu nih untuk melihat proses pembuatan alat-alat makan premium dalam DP Proses kali ini, proses pembuatan sendok dan garpu premium. Pertama, mari kita mulai dari sendok premium. Untuk pembuatan dari sendok premium ini, tentu aja langkah yang dilakukan lebih dari sekedar mencetak sendok dari plat besi seperti yang kebanyakan perusahaan-perusahaan pembuat sendok kerjakan. Di sini, semua proses yang dilakukan kebanyakan dikerjakan oleh manusia untuk memaksimalkan detail dari produk yang akan dibuat. Contohnya saja, untuk pabrik sendok premium di Korea Selatan berikut ini nih. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan cetakan. Pembuatan cetakan ini tentu saja harus dilakukan dengan sangat hati-hati, di mana tiap cetakan harus memiliki kepadatan maksimal, agar nantinya pada saat pencetakan dimulai, hasil yang didapatkan adalah hasil yang terbaik. Jadi ya, selain alat dan juga bahan yang dibutuhkan, pada proses ini, pengalaman juga menjadi salah satu faktor penting Pop Gengs. Lalu, setelah cetakan tadi jadi, para pengrajin mulai melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu penuangan cairan perunggu panas. Perunggu dipilih karena bahan ini warnanya dianggap lebih indah dan klasik. Lebih murah sih dari emas, sangat kuat dan bebas karat. Cocok dong sebagai produk premium. Seperti yang bisa kita lihat nih, kobaran kuning merah yang terlihat pada wadah tadi sudah menandakan kalau lelehan perunggu yang dibutuhkan memiliki suhu yang luar biasa panas. Di sini, kesalahan sedikit aja bisa tuh buat cedera bagi para pengrajin loh. Setelah perunggu panas dituang, cetakan kemudian didiamkan untuk beberapa saat. Hingga nantinya, perunggu yang telah dituang mengeras. Proses diam-diaman kayak orang lagi jatuh cinta ini biasanya berlangsung sekitar 30 menit hingga 2 jam loh Pop Gengs. Nah, jika sudah mengeras, maka si pengrajin akan membuka cetakan dan memisahkan sendok-sendok yang telah dicetak dari gagang penyambung. Di proses ini sebenarnya cukup enteng sih, tapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kalau sendoknya patah nggak sempurna, ya seluruh proses tadi harus diulang dari awal. Nah, sebagai sendok yang sudah dicetak sempurna, kemudian satu persatu sendok masuklah ke tahap pembakaran. Proses ini diperuntukkan agar semua sendok yang tadi udah dicetak memiliki tekstur yang lebih keras lagi. Biasanya, dalam proses pembakaran ini, suhu yang diperlukan itu mencapai 700 derajat Celcius. Ya, suhu ini emang merupakan suhu ideal untuk membuat perunggu memiliki tekstur yang lebih keras, karena suhu ini merupakan setengah dari titik leleh yang mencapai 950 derajat Celcius. Setelah proses pembakaran tadi udah selesai nih Pop Gengs, maka sendok-sendok tadi akan dicelupin pada air dingin, lalu sendok pun siap deh untuk tahap terakhir yaitu tahap pengikisan. Di tahap ini, satu persatu sendok akan digerinda, mulai dari ujung bawah hingga ujung atas hingga mengkilap. Tahap inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sendok premium mahal, karena satu demi satu sendok dikerjakan secara manual dan detail. Setelah tahap ini dilakukan, semua rangkaian untuk sendok cantik berkualitas oke ini pun selesai dan siap untuk digunakan. Oke, setelah sendok, mari kita masuk pada alat makan berikutnya, yaitu garpu. Jika dibandingkan dengan sendok tadi yang menggunakan cetakan untuk dibuat, proses pembuatan garpu premium dilakukan dengan cara berbeda. Pada tahap pembuatannya, pertama-tama ada proses persiapan bahan baku. Di sini, lempengan besi tebal yang sudah disiapkan dipotong untuk mendapatkan bentuk bahan baku persegi. Setelah dipotong persegi, lempengan-lempengan tadi kemudian dicetak pada sebuah mesin press yang kemudian menghasilkan bahan baku berbentuk spatula berikut ini.
Nah, bahan baku inilah yang nantinya akan menjalani berbagai macam proses untuk menjadi garpu premium. Setelah bahan baku didapatkan, sekarang kita menuju nih ke proses pembentukan. Dalam proses ini, akan ada serangkaian urutan mesin yang digunakan untuk memberikan tekstur pada garpu. Mulai dari mesin gerinda yang memipihkan ujung garpu, mesin pres untuk memberikan tekstur pada gagang garpu, hingga mesin pres yang digunakan untuk memastikan ukuran garpu sesuai dengan standar perusahaan. Nah, serangkaian mesin inilah yang menjadi patokan utama dalam pembuatan garpu premium yang sekarang kita bahas. Makanya nih, untuk pabrik-pabrik pembuatan garpu premium, peremajaan dan juga perawatan mesin selalu dilakukan setidaknya 1 hingga 3 bulan sekali agar mesin tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, karena kalau satu aja mesin yang ngambek, seluruh lini produksi pasti terganggu dan membuat si pemilik perusahaan jadi puyeng. Setelah proses tadi, sekarang ada nih proses berikutnya, yaitu pembentukan kepala garpu. Seperti yang kita tahu, garpu itu punya banyak bentuk unik dengan memiliki 3 hingga 4 gigi pada bagian kepalanya. Nah, pada proses ini, sekali lagi, kepala-kepala garpu akan dicetak menggunakan mesin pres sebanyak 2 kali. Mesin pres pertama dengan 2 gigi, dan mesin pres kedua dengan 1 gigi. Di sini, bentuk dari lempengan kosong yang dari tadi dikerjakan sudah memiliki bentuk seperti kebanyakan garpu yang sering kita gunakan. Setelah itu, garpu-garpu ini akan dibuat mengkilap dengan cara digurinda secara terus-menerus. Nah, untuk memberikan tekstur yang lebih tegas pada kepala garpu, sekali lagi nih, garpu akan masuk di mesin pres. Jadi, pada tahapan ini tuh, si garpu mendapat cobaan paling banyak. Udah diketok, digerinda, dipres lagi. Namun ya, cobaan tadi belum berhenti, karena sekarang si garpu bakal masuk nih ke tahap finishing. Di tahap ini, setiap garpu akan diperiksa kesempurnaannya. Tapi, bagi garpu yang belum maksimal, si garpu akan mendapatkan perlakuan ulang. Aduh, mulai dari digerinda giginya, digerinda gagangnya, lalu digerinda untuk dikilapkan lagi. Nah, jika garpu-garpu tadi udah dianggap sempurna, maka garpu akan dipindahkan ke ruang sterilisasi, di mana garpu dimasak menggunakan air panas untuk menghilangkan bakteri dan juga kuman yang nempel selama proses pembuatan. Dari proses masak-memasak tadi selesai, si garpu akan masuk ke tahap quality control. Di sini akan ada orang yang super teliti dari pihak perusahaan yang akan memeriksa setiap detail dari garpu. Jika ada kesalahan kecil saja, maka garpu akan ditolak loh Pop Gengs. Ya, namanya juga premium. Jadi kesalahan kecil saja tentu nggak boleh ditolerir. Nah, bagi garpu yang telah lulus quality control, maka garpu-garpu ini akan diberikan grafir laser sebagai branding dan jaminan kualitasnya. Lalu, siap deh untuk disandingkan dengan alat makan premium lainnya dalam sebuah box yang menambah kesan eksklusif pada produk tersebut. Oke, itu tadi DP proses kali ini tentang pembuatan sendok dan garpu premium. Jika kamu memiliki sendok dan garpu tadi, kamu bakal berhenti makan pakai tangan gak nih? Dan jadi orang-orang yang kalau makan harus selalu pakai sendok dan garpu. Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya.